Tadi dengan sistem rayonisasi yang telah disampaikan oleh Bu Itasia bahwa ini merupakan cara yang efektif untuk mengelola perilaku peserta didik kami. Melibatkan peserta didik kami ke dalam berbagai kegiatan sekolah itu juga menjadi salah satu cara bagaimana kami bisa memonitor progres perubahan perbaikan dari perilaku peserta didik. Dan tentunya kami juga harus mempersiapkan wadah pengembangan minat dan bakat untuk memupuk, untuk mencetak talenta-talenta dan juga memoles keinginan ya minat peserta didik supaya mereka memiliki ruang yang cukup untuk mengekspresikan potensinya. Berikutnya, selain kecerdasan secara akademik, ada kecerdasan spiritual juga yang harus kita perhatikan. Peserta didik baru yang masuk ke SMK Wikrama Bogor itu berdasarkan data yang masuk kepada kami bahwa yang muslim datanya seusia mereka masih banyak yang belum bisa berwudu, seusia mereka masih belum banyak yang bisa melaksanakan sholat seperti itu. Nah, ini sangat memprihatinkan Bapak Ibu ketika kita tahu persis data di lapangan, data yang kita hadapi, data peserta didik baru yang masuk ke sekolah itu luar biasa. Oleh karena itu, program Akhlakul Karimah di SMK Wikrama Bogor merupakan inovasi model pembelajaran bagaimana kami bisa memperbaiki, membenahi kecerdasan spiritual dari peserta didik. Berikutnya, saat ini SMK Wikrama Bogor mengelola 1.731 peserta didik dan 66 tenaga pendidik serta 48 tenaga kependidikan. Jumlah yang sangat besar untuk dikelola. Nah, tetapi jumlah yang sangat besar ini, Bapak dan Ibu, bukan suatu persoalan bagi kita apabila sekolah menerapkan manajemen sekolah yang efektif. Nah, SMK Wikrama Bogor alhamdulillah telah menerapkan manajemen sekolah yang efektif, yaitu manajemen sekolah yang sesuai dengan eranya, yaitu era 4.0. Kami memiliki sistem informasi manajemen penerimaan peserta didik baru, di mana ini sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu ketika kita semuanya tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, kita tidak bisa melaksanakan penerimaan peserta didik baru secara tatap muka. Sistem informasi ini dilaksanakan full online. Yang kedua, sistem manajemen yang kami miliki adalah sistem monitoring kinerja siswa. Seperti tadi telah saya sampaikan bahwa persoalan psikologi, persoalan peserta didik baru yang masuk ke SMK Wikrama itu menjadi baseline data bagi kami untuk memetakan apakah terjadi perubahan perilaku. Nah, ini perubahan perilaku ini harus dimonitor oleh sistem monitoring kinerja siswa. Yang ketiga, sistem informasi yang kami miliki, kami juga memiliki SIM perpustakaan digital. Jadi, walaupun masa pandemi seperti ini tidak mengurangi aktivitas peserta didik kami di rumah masing-masing, masih bisa mengunjungi perpustakaan digital di sekolah. Yang keempat, kami memiliki SIM menu kantin sekolah, seperti tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Ita, bahwa SMK Wikrama Bogor memang kantinnya sudah disiapkan untuk menjadi kantin sehat. Oleh karena itu, menu yang disajikan, jajanan yang disajikan di kantin sekolah itu juga menjadi perhatian utama bagi pihak sekolah. Ya, di mana menunya ini kami pantau bagaimana kandungan gizinya, bagaimana keamanannya, itu semua menjadi satu sistem tersendiri dalam SIM menu kantin sekolah. Yang kelima adalah kami memiliki mading atau papan pengumuman yang kami digitalisasikan. Kami menyebutnya Wikrama Digital Information. Ya, ini untuk memberikan informasi kepada seluruh warga sekolah dan mereka bisa akses dimanapun. Yang keenam adalah sistem informasi kehadiran pegawai. Yang ketujuh adalah buku tamu digital. Jadi Bapak Ibu kalau berkunjung ke SMK Wikrama, nanti buku tamunya bisa mengisi buku tamu digital. Yang kedelapan adalah sistem informasi pengolahan nilai. Ini biasanya diperlukan oleh Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum ya untuk mengelola nilai seluruh peserta didik di sekolahnya. Kemudian yang ke-9, seperti tadi yang telah disampaikan bahwa
program matrikulasi di SMK Wikrama dipadu padankan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan kami menggunakan sistem kejar matrikulasi. Sistem kejar matrikulasi ini benar-benar mampu menggait peserta didik kami, mulai tadi yang tidak bisa perkalian penjumlahan itu di guide, dibimbing oleh sistem, diatur oleh sistem sedemikian rupa sehingga akhirnya alhamdulillah kompetensi akademik mereka sudah siap untuk menerima materi SMK. Yang ke-10 adalah sistem kejar penilaian. Sistem kejar penilaian ini yang kami gunakan Bapak Ibu untuk penilaian harian, ya, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester ataupun ulangan kenaikan kelas. Nah, ini sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu ketika kita di masa PJJ, di mana kita tidak mampu melihat ini peserta didik kita ini belajar atau tidak, bagaimana ketuntasan kompetensi yang ditempuh oleh peserta didik. Dengan sistem penilaian ini, alhamdulillah SMK Wikrama sangat terbantu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikutnya hasil penerapan manajemen sekolah yang dirasakan oleh SMK Wikrama itu bukan hanya terjadi dari sisi peningkatan kompetensi akademik ataupun progres perubahan perilaku dari peserta didik kami, tetapi juga stakeholder tadi, yang memang tantangan utama kita adalah bagaimana kita memuaskan para stakeholder sekolah. Pertama, pemerintah. Alhamdulillah, BKK SMK Wikrama Bogor merupakan penyalur lulusan terbanyak ketiga menurut website Direktorat PSMK. Ini data terakhir yang kami peroleh tahun 2019. Untuk 2020-2021 belum ada update dari Direktorat. Berikutnya, masyarakat menilai bahwa siswi SMK Wikrama Bogor memiliki karakter yang baik, kemudian sekolahnya adalah sekolah yang nyaman, yang bersih, kemudian juga kurikulumnya juga filosofi yang dibawa di dalam kurikulum sekolah juga sangat membumi, ya, sangat sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kemudian juga dari Thailand menyampaikan bahwa SMK Wikrama sudah menerapkan program Education for Sustainable Development dengan baik, dan banyak lagi masyarakat yang menyampaikan testimoninya kepada bagaimana layanan SMK Wikrama saat ini. Bagaimana dengan industri? Alhamdulillah kami setiap tahun, bahkan setelah peserta didik kami diterima bekerja di industri, kami 3 bulan setelah mereka bekerja, kami langsung melayangkan kuesioner kepuasan para pengguna lulusan di industri. Dan testimoninya kami ambil dari para industri menyampaikan bahwa ternyata alumni SMK Wikrama bisa bersaing dengan lulusan universitas, memiliki daya juang yang tinggi. Kemudian perilakunya baik, sopan, mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Ya, jadi Bapak dan Ibu, progres perubahan perilaku peserta didik itu yang bisa merasakan adalah stakeholder kita. Itu sangat terlihat sekali Bapak Ibu di SMK Wikrama, ya, dari Mr. David itu menyampaikan bahwa lulusan SMK Wikrama itu bisa bersaing dengan lulusan S1. Menurut beliau seperti itu. Jadi inilah kepuasan yang dirasakan oleh SMK Wikrama Bapak Ibu sampai saat ini. Berikutnya, stakeholder berikutnya tentunya peserta didik sendiri ada kepuasan. Alhamdulillah kami memiliki siswa yang luar biasa, talentanya sangat terasah. Ada peserta didik kami yang siswi merupakan siswi SMK perempuan pertama di Asia Tenggara yang berhasil lulus mendapatkan sertifikasi internasional di bidang cyber security, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Dan juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ita bahwa program TOEIC di SMK Wikrama ini merupakan program utama juga karena kami ingin go internasional. Jadi kami siapkan peserta didik kami dengan salah satunya mengikuti tes TOEIC yang diselenggarakan bisa oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat SMK, dan nilai-nilainya juga alhamdulillah banyak sekali peserta didik kami yang nilainya lebih dari 900. Berikutnya, para orang tua tentunya ini yang paling utama merasakan bagaimana layanan, bagaimana hasil dari proses pendidikan di sekolah. Alumni-alumni kami yang bekerja di RCTI, kemudian bekerja di Tokopedia, bekerja di Lion Air, atau di perusahaan-perusahaan lainnya, orang tua sangat bangga, orang tua sangat senang karena harapan mereka menyekolahkan putra-putrinya bisa selesai, bisa
berhasil. Berikutnya, alumni kami yang bekerja juga sudah banyak. Bukan hanya sekedar bekerja, mereka juga mendapatkan kuliah sampai ke luar negeri. Ada yang ke Cina, ada yang ke Perancis. Ada juga alumni kami yang memang ketika lulus mereka langsung mendirikan sebuah perusahaan-perusahaan yang luar biasa sampai saat ini terus berkembang. Pencapaian lainnya Bapak Ibu, selain kita tadi memuaskan para stakeholder, inilah yang dirasakan oleh sekolah bahwa kami juga mendapatkan penghargaan dari Direktorat SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 bahwa SMK Krama Bogor adalah sekolah unggul dan berprestasi. Penghargaan berikutnya kami baru peroleh di bulan Januari 2021 ini bahwa SMK Krama Bogor merupakan anggota jaringan sekolah-sekolah Semio. Jadi ini adalah kebanggaan tersendiri bagi pihak sekolah untuk bisa bersama-sama dengan sekolah-sekolah lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan Semio. Penghargaan berikutnya, kami juga mendapatkan penghargaan dari Semio Rekfon. Ini adalah Semio yang bergerak di bidang nutrisi dan gizi. Jadi kami adalah sekolah model program Nutrition Goes to School. Kemudian penghargaan berikutnya yang kami peroleh adalah kami mendapat lisensi LSPP 1 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian juga kami merupakan sekolah dengan kantin sehat dan aman. Ini sudah disampaikan melalui piagam bintang 1 keamanan pangan dari Badan POM dan juga sertifikat kantin sehat dari Dinas Kesehatan. Bapak dan Ibu, pembelajaran jarak jauh saya kira kita semua bisa berdiskusi lebih panjang lebar melalui sesi tanya jawab nanti. Pak Musli, saya cukupkan dulu presentasi saya sampai di sini sehingga nanti kita bisa banyak berdiskusi melalui sesi tanya jawab. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Musli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Yin Mulyani yang sudah membagi pengalaman kepada kita semua ya Bapak dan Ibu para peserta webinar. Dan tentunya kita sudah sama-sama apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Tasya sebagai narasumber pertama, yang kedua oleh Ibu Yin Mulyani, sama-sama berbagi kepada kita semua. Dan kita memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Tentunya Bapak dan Ibu sudah banyak yang masuk nih pertanyaannya melalui link yang sudah kami bagikan. Saya mengundang Ibu Tasya Dinatul Fianti MSI dan Ibu Iin. Kemudian tentunya apa yang sudah menjadi pertanyaan dari Bapak dan Ibu peserta, ini semua mari kita diskusikan. Ya, selamat datang kembali kepada Ibu Tasya dan Ibu Iin. Saya sudah terhubung dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada kita semua, kepada panitia. Tentunya ini menjadi hal-hal yang nantinya kita akan jadikan sebagai bahan diskusi kita. Dan kalau saya lihat ternyata pertanyaannya sangat banyak sekali kepada Ibu Tasya dan Ibu Iin, tentunya menjadi hal-hal yang mungkin nanti silahkan untuk ditanggapi. Ini akan saya coba bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mohon dibantu oleh tim untuk bisa menampilkan juga di layar hingga bisa dilihat oleh semua peserta webinar dalam hal ini. Siapa tahu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang serupa yang bisa dikondisikan. Boleh silahkan bisa dibantu. Nanti kita akan lihat bersama-sama ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu para peserta, kalau saya lihat di sini banyak juga yang pertanyaan-pertanyaannya tidak ada namanya begitu. Jadi pakai anonymous. Jadi ya itu menjadi satu tantangan kita semua ya. Namun pertanyaannya sangat bagus ya di sini. Kalau kita lihat pertanyaan yang pertama di sini dari ya yang tanpa nama tadi yang saya sampaikan, bagaimana caranya mendidik dengan hati yang Ibu lakukan sehingga SMKW Krama bisa sukses ini, Bu? Mohon kami diberikan contoh. Nah, ini pertanyaan dari anonim gitu ya, Bu. Anonim tapi mewakili kita semua tentunya para peserta webinar.
Kepada Ibu Itasia, saya persilakan, monggo untuk memberikan tanggapannya. Apakah suara saya terdengar? Ya, baik. Terima kasih Pak Musli, terima kasih Bapak atau Ibu yang telah menyampaikan pertanyaan ini. Bagaimana caranya mendidik dengan hati? Bapak dan Ibu, ya, bahwa kita bekerja di sekolah itu tidak sama dengan kita bekerja seperti di pabrik yang produknya adalah benda. Tapi dalam hal ini objeknya adalah manusia dan hasilnya juga nanti adalah manusia. Nah, ini memang memerlukan kepiawaian tersendiri. Ya. Dalam hal ini pengertiannya, hati yang paling pertama adalah bagaimana kita paham dengan apa yang dibutuhkan oleh murid kita. Mulailah dari situ. Untuk itu, maka kami melakukan tadi pemetaan sejak awal. Baik itu pemetaan di bidang akademisnya, kesehatannya, kemudian masalah-masalah apa yang sejatinya mereka hadapi. Dan ini semua kami lakukan ya pendataan ini di awal. Nah, setelah itu secara personal kami semua menjadi guru BP terhadap para siswa kami. Jadi, saya pernah ditanya oleh Pak Wardiman, bekas Menteri Pendidikan ya, pada waktu itu saya presentasi di Taman Mini di hadapan seluruh beribu-ribu ya hadirin dari seluruh Indonesia. Berapa guru BP di SMK Wikrama sehingga SMK Wikrama bisa seperti itu? Saya katakan bahwa semua guru, semua tenaga kependidikan adalah guru BP bagi siswa kami. Jadi semuanya harus bisa, paling tidak ya, bagaimana menumbuhkan rasa aman terhadap peserta didik. Mereka merasa terlindungi, tidak terancam. Inilah yang disebut mendidik dengan hati. Kemudian kami mengetahui apa yang dibutuhkan oleh mereka. Kemudian kami juga harus bisa memosisikan diri seperti mereka. Jadi istilahnya kami harus bisa juga menjadi teman mereka. Sebagai contoh, kadang-kadang kami juga harus mengikuti sosial media mereka, ya, bergabung, kemudian ngobrol santai. Jangan sampai ada mereka itu takut menyampaikan sesuatu kepada kita semua. Jadi tumbuhkan rasa aman. Dengan rasa aman, mereka nanti akan muncul potensinya. Setelah itu, ketika mereka muncul potensinya, maka dorong untuk mereka bisa percaya diri dengan prestasi. Prestasi nggak harus selalu akademik. Apapun, sekecil apapun, misalnya terjadi perubahan yang tadinya dia misalnya bertutur katanya keras, akhirnya lemah lembut, diberikan apresiasi seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan hati. Ya, tentunya tidak cukup hanya dengan ucapan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita semua yang berada di lingkungan para siswa ini bisa menjadi model, ya, bisa menjadi dictionary ya, model ya yang lebih penting ya, contoh ya bagi mereka semua. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan hati. Nah, ini yang jarang ya saya lihat di sekitar sekolah ya. Pengalaman saya di sekolah-sekolah itu kebanyakan mereka hanya guru-guru itu hanya sebagai pengajar saja. Ya, bahkan itu pun pengajar pun juga tidak 100%, pokoknya yang penting materinya sudah disampaikan, perkara paham atau tidak perlu. Padahal ini penting, apa sih yang dibutuhkan oleh mereka itu? Kita akan maksimal fungsi kita itu mendidik atau dan mengajar itu ketika kita betul-betul klop antara apa yang mereka butuhkan dengan apa yang kita beri tadi. Karena apa? Mereka dihadirkan dalam kehidupan kita dengan segala kekurangannya, itu adalah ladang bagi kita yang kita ini secara harfiahnya, secara kudratullahnya memang akan lebih ya, dari sisi umur kita lebih dari mereka, dari sisi pengalaman tentunya kita lebih dari mereka, pengetahuan kita juga lebih dari mereka ya, dan lain sebagainya. Jadi kita ini memang diciptakan antara murid dan guru ini sudah suatu pasangan yang sangat klop. Nah, tapi kalau kita tidak tahu apa yang mereka itu menjadi kekurangannya, kita kan juga tidak akan bisa mengisi mana yang menjadi lekuk kekurangan itu. Oleh karena itu ketahuilah terlebih dahulu apa yang mereka butuhkan.
sehingga kita bisa mendidik mereka dengan hati. Begitu mungkin jawaban dari saya. Kalau mungkin Ibu Iin berdasarkan pengalaman bisa menambahkan, Bu Iin, silakan. Ya, silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bapak atau Ibu atas pertanyaannya. Ya, mendidik dengan hati yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru di SMK Wikrama. Pertama, memang kami menyadari betul bahwa seusia mereka memerlukan contoh, memerlukan figur dari orang tuanya. Di mana di sekolah yang menjadi figur ini adalah pasti Bapak Ibu gurunya. Nah, ketika Bapak Ibu gurunya bisa bertutur kata dengan baik, selalu berpikir positif, kemudian bisa memberikan pandangan-pandangan sudut pandang yang komprehensif atas segala persoalan. Nah, itulah yang dicontohkan oleh Bapak Ibu guru kepada murid-muridnya. Nah, ini yang dimaksud dengan mendidik dengan hati, bahwasanya kita harus melihat persoalan siswa itu satu persatu, tidak bisa digeneralisir antara satu persoalan siswa dengan persoalan siswa yang lainnya. Nah, oleh karena itu kan perlu tim yang solid kita, perlu tim yang sangat besar, yang sangat banyak. Kalau kita hanya mengandalkan satu orang, dua orang guru BP seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Ita, kita keburu habis waktunya. Waktu kita sangat sempit, waktu kita hanya 3 tahun, nanti murid-murid kita keburu selesai juga gitu ya, menyelesaikan pendidikan di sekolah. Nah, oleh karena itu kami dalam waktu yang sangat singkat ini kami kroyok gitu ya, kami kroyok persoalan-persoalan siswa ini, kami berjamaah bekerja sama untuk mengatasi persoalan siswa satu persatu. Memang harus satu persatu. Nah, disinilah akhirnya persoalan itu diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih personal. Barangkali itu yang dapat saya tambahkan dari pengalaman kami di SMK Wikrama. Ya. Oke. Itu mungkin bisa dilanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya, Pak Musli. Baik, terima kasih kepada Ibu Itasia dan Ibu Iin tentunya sudah memberikan tanggapan bagi Bapak Ibu sekalian ya, tentunya ini juga bisa mewakili para peserta. Oke, selanjutnya ada pertanyaan ini dari Ibu Siti Sundari. Karakter utama di SMK Wikrama salah satunya adalah karakter hemat. Bagaimana manajemen Wikrama menerapkan konsep hemat dalam memberikan apresiasi tenaga pendidik dengan tuntutan administrasi mengajar dan pembentukan karakter. Monggo ditanggapi, silakan Ibu atau mungkin Ibu Iin, persilakan. Baik. Saya ya Pak Musli. Saya dulu. Oh, Bu, ya. Saya kurang jelas ini tentang menerapkan konsep hemat dalam memberikan apresiasi tenaga pendidik. Baik, mungkin ini ya, mudah-mudahan Ibu Siti, terima kasih ya, mudah-mudahan ini yang dimaksud. Jadi begini, paling tidak gitu ya, saya berpikir bagaimana caranya saya membantu supaya energi para guru itu bisa hemat. Pengertian hemat ini ya itu tadi, produktif ya, tepat sasaran, apa yang dilakukan itu langsung menjawab pada persoalan ya. Kemudian tentunya dalam hal administrasi tidak terlalu disibukkan. Maka satu-satunya kami bantu dengan melakukan komputerisasi. Intinya, semua pekerjaan yang bisa digantikan oleh komputerisasi, maka kami usahakan untuk digantikan dengan komputerisasi. Bahkan sampai gitu kan materi-materi pembelajaran pun gitu ya, supaya satu guru misalnya, apalagi ada guru yang masih baru, belum pengalaman, maka guru-guru yang sudah sangat berpengalaman, cara penyampaiannya bagus dan sebagainya, ini kami filmkan. Dan mereka yang lainnya itu bisa mengikuti pembelajaran melalui film-film tersebut. Seperti itu. Seperti yang sekarang ini, PJJ ini. Nah, itu sudah dilakukan di SMK Wikrama. Nah, untuk seperti itu, maka ya guru-guru yang tadinya itu mereka merasa masih kurang, masih takut mengajar dan sebagainya, akhirnya tumbuh rasa percaya dirinya. Nah, ini yang saya lakukan, hemat kepada para guru-guru itu seperti itu. Kemudian memang dalam urusan hemat biaya ya, saya usahakan sebetulnya, karena saya pengelola, dalam hal ini saya yayasan ya, dalam urusan pengelolaan biaya, saya usahakan biaya itu betul-betul sehemat mungkin, tetapi tepat sasaran. Jadi pemanfaatan biaya ini sangat tepat sasaran. Nah, contohnya memang kalau misalnya
kami bisa memberikan apresiasi kepada guru tentang misalnya honor atau gaji ya yang pantas ya kami berikan, dan itu memang arah kami ke sana. Ya alhamdulillah gitu, dalam perjalanannya dimulai dari gaji yang sangat tidak layak sampai alhamdulillah sekarang ya sudah bisa dikatakan layak ya, dan alhamdulillah kami sekarang sudah memiliki program-program misalnya umroh bersama dan lain sebagainya ya, insya Allah nanti program haji, perumahan dan sebagainya itu sudah kami kembangkan ke arah ke sana. Nah, jadi hemat itu intinya Bapak dan Ibu, saya selalu mengatakan ayo kita berhemat dengan waktu, kerjalah secara cerdas dan efisien, kami bantu dengan alat minimal komputerisasi ya. Kemudian juga itu tadi dengan cara berpikir yang lurus-lurus saja. Itu sangat hemat terhadap energi kita. Jadi saya selalu mengajak kepada semua pihak untuk selalu memandang semua persoalan adalah selalu ada hikmahnya, dan kita yakin bahwa itu semua pasti untuk kebaikan kita, apapun kondisinya. Dengan cara begitu maka energi kita tidak terlalu boros hanya untuk urusan kecil-kecil yang tidak perlu terjadi. Gitu Bu Siti, itu yang saya lakukan di SMK Wikrama. Mungkin ini yang dimaksud, mudah-mudahan ya bisa menjawab pertanyaan yang dimaksud. Silakan Bu Iin mungkin. Ya, mohon izin Pak Muslih untuk menyampaikan hemat ini dari yang saya tangkap dari pertanyaan Ibu Siti tentang konsep hemat. Jadi saya melihatnya bahwa hemat dari sisi tataran kita sebagai guru adalah bagaimana kita secara efektif memanfaatkan waktu yang tersedia dengan sasaran yang sudah pasti ya, yang sudah jelas. Nah, bagaimana caranya di SMK Wikrama? Pertama, guru biasanya disibukkan dengan administrasi. Nah, kalau kita lakukan masing-masing sendiri-sendiri, administrasi mengajar menjadi berat, gitu ya. Bahkan barangkali ini menjadi rahasia umum bahwa RPP biasanya jarang dibuat ya, biasanya Bapak Ibu, atau membuat RPP langsung gitu ya, dengan copy paste RPP tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini biasanya yang dirasakan oleh Bapak Ibu guru di sekolah itu adalah berat membuat RPP, membuat silabus. Kalau itu dilakukan sendiri, maka pasti berat. Kalau di SMK Wikrama kami gunakan konsep berjamaah tadi. Makanya kami ada namanya MGMP internal di dalam sekolah. Jadi guru-guru kami kelompok-kelompokan, kami masukkan ke dalam kelompok-kelompok mata pelajaran itu untuk sama-sama mengerjakan administrasi guru sehingga supaya lebih tidak memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikannya. Yang kedua, untuk pendidikan karakter. Pendidikan karakter kalau dinilai oleh kita saja, 1-2 orang guru atau hanya kewajiban wakaf kesiswaan gitu ya biasanya guru BP saja, ya itu tadi akhirnya persoalan itu tidak akan selesai. Nah, kalau di SMK Wikrama kami integrasikan penilaian karakter itu ke dalam setiap lini di kelas. Kami ada penilaian karakter yang di mana Bapak Ibu gurunya bisa menilai bagaimana karakter siswa ketika mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian di luar kelas, di lingkungan sekolah, kemudian juga di jalan, kemudian juga di lingkungan masyarakat, dan juga kami libatkan penilaian atau pembentukan karakter ini di lingkungan rumah. Nah, ini semua kalau tidak ada guidance-nya, tidak ada tools-nya, maka menjadi berat juga bagi kita untuk melakukan pembentukan karakter kepada peserta didik. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ita dalam paparannya bahwa di SMK Wikrama menggunakan buku kejar prestasi. Itu dalam rangka tadi meng-guide bagaimana pembentukan karakter itu supaya terintegrasikan ke dalam semua aspek kehidupan ya, baik itu kehidupan peserta didik di dalam kelas tadi, bagaimana di luar kelas, bagaimana di masyarakat, dan juga tentunya di lingkungan rumah. Barangkali itu yang saya tambahkan, Pak Musli. Baik, ya terima kasih kepada kedua narasumber tentunya sudah memberikan tanggapan kepada kita semua ya, Bapak dan Ibu, bagaimana konsep hemat. Ya, Bapak dan Ibu masih ada banyak pertanyaan ini, dan di sini juga masih ada di chat yang bertanya tentang link. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya tentunya. Bisa ditampilkan, monggo. Pertanyaan selanjutnya ini juga anonim nih ternyata ya. Kalau anonim itu sudah mewakili semua nih. Bagaimana cara
atau tip-tip yang ibu buat agar dapat merenggut siswa yang tadinya dalam jumlah sedikit, sekarang dalam jumlah yang cukup besar. Nah, ini tentunya, wah, strateginya seperti apa? Monggo ditanggapi, Buta dan Ibu. Ya, oke. Biar cepat ini. Terima kasih Bapak atau Ibu yang telah bertanya. Memang banyak sekali cara ya. Dan ini memang tidak bisa dirumuskan, tetapi ini memang lebih banyak dilakukan secara insting gitu ya. Tetapi bolehlah tetap meskipun banyak cara, tapi pada hakikatnya bisa saya sampaikan. Bapak dan Ibu ya, murid yang Bapak Ibu miliki ya sekarang ini itu adalah merupakan alat promosi kita. Oleh karena itu, kalau murid yang Bapak Ibu miliki sekarang, misal ketika lulus gitu ya, 3 tahun lulus, mereka tidak jadi apa-apa, maka itu akan menjadi apa? Menjadi promosi negatif bagi sekolah Bapak dan Ibu. Itu yang pertama. Tetapi ketika selama mereka belajar, katakan saya baru pertama kali ini angkatan pertama, kemudian untuk merekrut angkatan kedua, saya selalu menyampaikan kepada semua tim kami ya, untuk memberikan kepuasan terhadap mereka. Meskipun itu hal-hal yang sepele. Jadi, puaskanlah mereka dari hal-hal yang kita mampu. Nggak usah ngomong yang tidak mampu. Yang tidak mampu itu pandai-pandainya saja cara kita. Seperti saya pernah punya pengalaman, ya, anak-anak itu angkatan kedua itu sekolah di ruang kelas yang sangat tidak layak, tingginya hanya 2 meteran, kemudian atapnya seng, panas sekali. Saya bilang pada waktu itu langsung saya adakan hujan buatan. Saya kasih itu pipa, saya bolong-bolongin di atasnya, kalau setiap jam 10 saya buka air kerannya. Lalu apa saya katakan pada anak-anak? Terima kasih ya Allah, anak-anakku, kamu lihat di sini bahwa ini adalah sekarang hanya terjadi di Wikrama, yaitu hujan. Kamu tahu arti hujan, anak-anakku? Itu adalah rahmat Allah. Luar biasa. Kita sedang dalam rahmat Allah, anak-anakku. Amin, amin semuanya. Jadi saya tidak pernah gitu ya menunjukkan kekurangan-kekurangan itu menjadi sebuah, atau saya biarkan gitu kekurangan-kekurangan itu. Saya langsung sadar apa yang menjadi kekurangan-kekurangan harus mampu kita positifkan ya, harus mampu kita image-kan yang positif. Nah, ini tergantung dari kata-kata. Seperti tadi, murid-murid Wikrama tidak pernah tahu bahwa banyaknya ruang kelas mereka ternyata lebih sedikit daripada banyaknya rombel. Tapi mereka bangga sekolah melakukan proses pembelajaran di ruang terbuka ya, di lapangan, kemudian di bawah pohon. Mereka bisa senang gitu. Jadi yang penting bagaimana caranya kita ini bisa nyaman, anak-anak itu bisa merasa nyaman dengan kita. Kalau itu yang terjadi, maka selanjutnya saya bilang, katakan kalau kamu mengalami sebuah kebaikan, kalau kamu memang merasakan nyaman di sekolah ini, katakan kepada pihak luar. Karena dengan kamu mengabarkan kebaikan kepada pihak luar, insya Allah itu akan menjadi amal jariah kamu, kalau memang anak itu akhirnya bersekolah di sini, dan mereka nanti akhirnya menjadi orang yang bermanfaat. Itu yang saya sampaikan. Kamu yakin nggak bahwa kalau kamu mengajak teman-temanmu ke sini, mereka akan menjadi orang yang bermanfaat? Yakin, Bu. Kenapa kamu yakin? Ya, karena saya sudah menyaksikan, saya sudah begini. Begitu. Jadi Bapak dan Ibu, ya, betul-betul kita memang ya, lakukanlah semuanya itu dengan total dan ikhlas. Insya Allah. Dengan cara seperti itu, orang tua bahagia semuanya. Akhirnya semua membantu. Wikrama ini nggak pakai brosur, nggak pakai apa, tahu-tahu yang mendaftar sudah 500 saja. Nggak pakai brosur itu, nggak pakai apa. Siapa yang membawa itu? Ya semua orang tua murid itu sendiri, dengan bangga mereka memamerkan sekolahnya. Dengan bangga, bahkan ada dari hasil wawancara yang mereka masih SD kelas 5, sudah cita-citanya nanti kalau lulus SMP mau masuk Wikrama. Di tempat Pak Musleh ini ada kampung yang namanya Kampung Wikrama. Kenapa? Karena semua pemuda di situ cita-citanya menjadi siswa Wikrama dan menjadi alumni Wikrama. Mengapa? Karena sudah tahu di antara tetangga mereka ada alumni Wikrama yang berhasil. Nah, itu ya. Jadi di bagaimanapun Bapak dan Ibu, pelayanan yang maksimal dengan tentunya bukan hanya lip service, tetapi pelayanan yang tulus dari hati yang paling dalam, insya Allah itu akan terasa tanpa disadari ya oleh mereka. Pastilah itu, saya meyakini ya, karena seperti ya di ajaran agama kita juga, agama Islam, bahwa kalau kita menyayangi pihak luar melebihi dengan apa yang kita sayangi ya, itu maka insya Allah kita akan juga mendapatkan kasih sayang itu.
Jadi ini memang agama Islam sudah mengajarkan kita untuk seperti itu. Jadi sayangilah dan cintailah seluruhnya. Para kepala-kepala sekolah, cintailah tim Bapak dan Ibu. Para guru-guru, cintailah rekan-rekan Bapak dan Ibu, murid-murid Bapak dan Ibu. Cintailah dengan secinta-cintanya. Cinta hanya semata karena Allah, bukan karena atasan, bukan karena kepala dinas, bukan karena siapa-siapa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, maka ya siswa tadi akan menjadi semakin banyak. Dan yang lebih penting lagi Bapak dan Ibu, ini ada saya sampaikan pada sebuah sekolah di Purwokerto. Ya, saya katakan kalau memang beliau datang ke Wikrama kemudian mengeluhkan bahwa jumlah siswanya menurun. Saya bilang, panggil itu semua para alumni, kemudian jujurlah katakan, minta maaf kepada para alumni bahwa sekolah ini telah melakukan sebuah kesalahan, ada hal-hal yang mungkin merupakan hak dari para murid-murid atau para alumni tadi yang ketika sekolah di sekolah tersebut yang belum diberikan dengan baik. Oleh karena itu, mintalah maaf. Ketika sudah minta maaf, setelah itu mintalah untuk mereka memberikan saran dan kemudian segeralah bertobat dan lakukan yang terbaik. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Alhamdulillah, di tahun-tahun berikutnya jumlah dari siswanya menjadi bertambah dan terus bertambah. Mengapa? Karena Allah ridho di sini Bapak Ibu. Jangan lupa, banyaknya siswa itu tidak sekedar yang saya tanyakan, yang saya katakan tadi itu dengan memberikan pelayanan baik itu iya, itu ikhtiar. Tetapi yang paling penting jangan lupa apa yang kita lakukan semua Bapak Ibu harus karena apa? Mencari ridho Allah. Ketika Allah ridho semuanya bisa terjadi Bapak dan Ibu. Wikrama sudah membuktikan. Tanpa biaya yang apa-apa, ya di sini ada pertanyaan juga tentang biaya. Bagaimana ketika murid-murid itu terus bagaimana membayar gurunya, membayar itunya? Ya nggak tahu waktu itu gimana. Ya contohnya saya punya cerita. Ya kami waktu itu satu-satunya punya komputer satu lab yaitu 20 unit. Apa yang saya lakukan? Ketika suatu hari direktorat itu perlu ada rapat di Hotel Mars di Puncak ya. Kemudian mereka waktu itu masih langka komputer, mereka perlu komputer. Saya sewakan itu komputer itu Bapak Ibu. Saya sewakan bahkan saya tambah karena mereka butuh 80 unit. Anak-anak yang saya jadikan operatornya ya, anak-anak Wikrama saya jadikan, saya dapat di situ uang, kemudian dari hasil penyewaannya saya dapat ya 80 unit, saya hanya punya 20 unit. Ya, teman-teman semuanya pada waktu itu saya harus memenuhi hanya dalam waktu 1 malam. 2 malam, maksudnya 1 hari 2 malam. Lusa sudah harus beres ada. Saya sanggupi itu 80 unit. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya langsung menghubungi toko, saya di situ surat perjanjian kerjasama ya bahwa mereka ini dengan SPK-nya saya gadekan kepada toko. Ya karena toko itu sudah tahu bagaimana kami gitu ya. Jadi di sini memang modal kepercayaan itu penting Bapak Ibu. Karena mereka sudah tahu bagaimana saya adalah orang insya Allah gitu menurut mereka adalah amanah, maka mereka percaya. Berdasarkan SPK saya diberikan itu 60 unit itu. Dan setelah itu saya bisa langsung memenuhi kebutuhan yang 80 unit. Nah, setelah itu saya mikir, itu di waktu itu saya masih ingat disewa 3 bulan Bapak Ibu. Dan itu anak-anak yang menjadi operatornya ya. Akhirnya saya mikir selama 3 bulan itu, nanti kalau itu mereka sudah dipulangkan, mau saya kemanakan itu komputer gitu kan. Nah komputer itu saya bayar dengan hasil sewa itu, 3 bulan itu. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya jajakan, saya tawarkan komputer itu kepada sekolah-sekolah yang lainnya. Alhamdulillah, akhirnya ketika komputer itu kembali, sudah ada beberapa sekolah yang mau menerima. Dan akhirnya selain kami mendapatkan uang, kami pun bisa membantu sekolah-sekolah tersebut ya untuk meningkatkan kompetensi di bidang komputerisasinya. Nah, begitulah Bapak dan Ibu, ini yang dimaksud dengan jiwa kewirausahaan. Dari tiada menjadi ada, dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Begitulah Bapak dan Ibu kira-kira yang bisa saya sampaikan bagaimana cara-cara kami mendapatkan uang ya, biaya. Jadi don't worry, be happy bagi sekolah-sekolah itu. Tetapi yang pesan saya jangan pernah bermental kere ya, bermental kere itu bermental selalu minta-minta gitu ya, selalu minta dikasihani, selalu bilang mana mungkin sekolah saya kan sekolah nggak punya, sekolah saya sekolah ini nggak mungkin itu bisa, itu kan perlu biaya. Mohon maaf Bapak dan Ibu ya, jangan sampai buang jauh-jauh pikiran seperti itu ya. Jadi mari kita semua selalu bermental bermental berkelimpahan ya. Kalau kita bermental berkelimpahan yang ada hanya pikiran
bagaimana saya bisa memberi, bagaimana saya bisa memuaskan, bagaimana saya bisa membahagiakan orang-orang di sekitar. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam ruangan ini bisa seperti itu, Bapak Ibu. Dan saya yakin kita bisa. Oke, selanjutnya. Ya. Luar biasa. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Atau mungkin Bu Iin mau menambahkan satu? Cukup Pak Musli. Ya, Baik, oke. siap. Ridho Allah. Oke, kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Bagaimana Ya. caranya? Ya, tadi sudah muncul pertanyaannya. Ya, boleh dimunculkan kembali untuk pertanyaan selanjutnya Ya. tentunya. Baik, jadi kalau kita garis bawahi tadi, ya oke, di sini sudah ada pertanyaan. Bagaimana caranya membangun tim guru yang solid, sementara Ya. seperti yang sementara semua disediakan dalam situasi yang terbatas. Monggo Ibu. Iya, ya, oke. Memang Bapak dan Ibu, di bagaimanapun ya, apa yang terjadi, apa yang sekarang terjadi di Wikrama, tak lain tak bukan, semuanya tentunya karena ridho Allah semata. Oleh karena itu, ketika kami membangun tim guru yang solid, maka selalu saya ajak mereka untuk memiliki visi yang ke depan, ya, visi yang jauh. Ya, jadi saya selalu mengajak apa yang kita lakukan hari ini bukan berarti hanya untuk hari ini atau besok. Apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah perjalanan panjang untuk kita mencapai suatu destinasi yang sangat-sangat kita harapkan, yaitu apa? Kita bisa wafat dalam kondisi husnul khotimah dan masuk surga tanpa hisab. Itu yang selalu saya katakan, marilah kita semua punya cita-cita ke sana. Apa yang kita lakukan sekarang ini semua hanyalah sebuah perjalanan, ya, di mana Allah sudah menyampaikan juga di dalam Al-Qur'an bahwa dunia ini hanyalah senda gurau semata. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Apa yang telah disampaikan ini semuanya adalah ayo kita semuanya saling memberi, saling bergandengan tangan, kita bersama-sama saling berjamaah. Begitu. Jadi itulah yang membuat akhirnya tim guru kami sangat solid, ya. Kemudian meskipun suasananya dalam kondisi yang selalu terbatas, tapi kami selalu berusaha untuk selalu mensyukuri apa yang telah diberikan Allah di dalam kehidupan kami. Sebagai contoh misalnya, ya alhamdulillah ya, tempat sekolah kami ini jauh dari pinggir jalan. Coba kalau di pinggir jalan ya, pasti bising, kemudian polusi, terus apa lagi? Coba, karena jauh ke dalam harus jalan kaki melewati gang kecil, berarti alhamdulillah ya, setiap hari kita bisa jalan kaki sebagai olahraga, nggak perlu beli treadmill yang mahal dan sebagainya. Nah, contohnya seperti itu. Apalagi terus saya sampaikan kepada murid-murid saya, cobalah itu, setiap langkahmu kamu berzikir. Ya, setiap langkahmu, berapa kamu dapat zikir itu sudah. Sampai di sini kamu akan mendapatkan sebuah tempat yang sangat suci. Mudah-mudahan hatimu juga sudah siap dan suci. Begitu kira-kira Bapak dan Ibu, itulah cara-cara kami. Bagaimanapun Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah lepas dari urusan akhirat, ya. Jadi agama tetap harus menjadi landasan kita untuk berkarya di dunia ini. Terima kasih Ibu Rismawati Sihotang. Mudah-mudahan Ibu juga bisa melakukan hal ini di sekolah Ibu. Oke, baik, terima kasih. Ya. Ada tambahan Ibu Iin? Monggo. Ya, sedikit saja menambahkan. Jadi yang dilakukan di SMK Wikrama bahwa yang kami rasakan adalah kami saling mengisi satu sama lain. Itu sangat penting Bapak Ibu. Karena kita bisa bermakna, kita bisa berarti karena ada orang lain. Nah, itulah yang dirasakan di sekolah, bagaimana akhirnya tim saya juga bisa solid begitu ya. Itu karena kami saling mengisi, yang memiliki kelebihan menebarkan kelebihannya kepada teman-teman yang lain, memiliki kekurangan, ayo kita belajar bersama. Barangkali itu yang dapat saya tambahkan. Oke, baik, luar biasa bahwa akhirat menjadi patokan bagi kita semua ya, Bapak dan Ibu tentunya. Oke, kita melanjutkan, ini mungkin karena sekarang sudah 10.50, kita akan finish di jam 11 nanti ya Ibu. Jadi kita rada ngebut dikit biar semua bisa terpenuhi ya Ibu. Monggo silakan langsung saja ditanggapi, silakan. Ya, oke. Ini ada pertanyaan dari Bapak Haji Ali Roba ya. Terima kasih Pak. Bagaimana memulai untuk merubah budaya? Baik. Saya tidak pernah mengkondisikan saya secara pribadi untuk mengubah itu semuanya, tidak. Tetapi sistemlah yang akan mengubah. Oleh karena itu, Bapak, ya, buatlah sistem yang saya sebut dengan budaya sekolah yang sangat
kuat, ya. Kemudian harus ada rambu-rambunya, ada relnya. Kemudian yang paling penting harus tersistem dan mudah terpantaunya. Karena yang namanya budaya itu harus jelas perkembangannya. Dari yang tadinya seperti apa menjadi apa, dan itu sifatnya harus kuantitatif, ya, harus terukur. Ya, semuanya harus terukur. Berapa persen guru yang tadinya misalnya tidak masuk setiap hari. Misalnya, oh hari minggu ini 4%, oh minggu depan kita berarti harus 2%. Ayo coba silakan bagaimana supaya 2%. Terus seperti itu. Jadi terukur. Ya, ini merubah budaya seperti itu. Nah, kemudian tentang kejujuran. Ya, kalau saya tidak mau terjebak oleh itu, maka saya biarkan komputer yang akan mengerjakan ini semua, sehingga kejujuran itu secara tidak langsung akan terwujud dengan sendirinya karena tergiring dengan sistem itu. Memang ada sekolah yang tadinya mau berkolaborasi dengan kami, ini sekedar cerita ya, dengan IDS Rumah Pendidikan Indonesia berkolaborasi tentang sistem penilaian ini, tetapi ketika melihat bahwa penilaian itu harus jujur, harus begini, mereka tidak mau. Mereka memaksa kami untuk begini. Saya katakan mohon maaf, kami bukan termasuk yang seperti itu. Jadi meskipun kasarannya kami harus dibayar berapa untuk seperti itu, saya menolak. Mohon maaf, karena ridho Allah adalah segala-galanya bagi kami. Begitu kira-kira Pak Ali Roba. Kalau nanti Bapak berkenan ya, karena kami akan terus, saya ingin berbagi secara lebih tajam lagi, lebih dalam lagi dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Saya sudah insya Allah ingin mewakafkan waktu sisa hidup saya yang sudah semakin sempit ini dengan secepat-cepatnya, ingin saya bagikan kepada seluruh pelaku pendidikan di Indonesia agar bisa menikmati kebahagiaan seperti yang telah dinikmati oleh SMK Wikrama Bogor. Ya, oleh karena itu saya mengundang, silahkan nanti kalau Bapak dan Ibu memang ingin lebih dalam lagi, ingin lebih tajam lagi, dan ingin menduplikasi kebaikan-kebaikan yang sudah kami alami, monggo silahkan Bapak dan Ibu bisa bergabung di pelatihan-pelatihan kami, yang insya Allah untuk pelatihan ini misalnya kelanjutan dari webinar ini saya akan melakukan pelatihan lagi, yaitu di hari besok, tetapi mohon maaf ya, untuk yang besok ini sudah terisi dan tersisa kuota sekitar 200, maka mungkin kalau Bapak dan Ibu nanti secara cepat untuk mendaftar yang besok, ya 200 pendaftar pertama, insya Allah 200 atau 300, tapi saya berharap jangan terlalu banyak sekali ya, karena kalau 1000 saya takut seperti ini sinyalnya ya tidak terlalu kuat ya, sehingga saya takut. Padahal kami sudah memperkuat sinyal ini ya, tetapi ya di luar kemampuan karena ya memang kami masih sangat tergantung dengan provider. Dan konon kabarnya hari ini memang di Bogor sedang terjadi, seluruh kota Bogor penurunan itu tadi ya, karena ada masalah di provider kami. Baik, itu Pak Ali Roba, silahkan nanti Bapak bisa mengikuti pelatihan-pelatihan kami yang lebih dalam lagi, bagaimana kami mengembangkan sistem budaya sekolah yang kuat berbasis penjaminan mutu. Begitu Pak Ali Roba, terima kasih. Baik. Mungkin yang lainnya lagi. Terima kasih. Iya. Baik Ibu, kita lanjutkan ke pertanyaan yang lain. Tentunya tadi sudah juga mewakili dari pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu. Nah, ada 670 lebih ini peserta yang ada. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya tentunya. Sambil kita menunggu nih tampilannya, ini tentunya bagaimana tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa itu semua berbasis data gitu ya. Bagaimana semua perlu untuk didata di awal, kemudian bagaimana pelaksanaan PTS, pelaksanaan kalau kita sekarang PAS gitu ya, ulangan sekolah dan sebagainya. Mungkin ini perlu disampaikan bagaimana bagaimana strateginya dan bisa itu semua bisa tercapai begitu ya. Ini urusannya dengan basis data baik kejar penilaian, baik kejar matrikulasi dan lain-lain mungkin ya. Ini menjadi satu hal yang patut dan penting bagi kita semua ini, karena tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu kalau tanpa data, kelihatannya sebegitu ya. Ya, ini pertanyaan sebenarnya saya rangkum dari beberapa pertanyaan yang hubungannya dengan pengelolaan sekolah, manajemennya berbasisnya data gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Rusmaniah ini ya, tentang pendidikan tepat bagaimana pembangunan siswa yang berkarakter, dan tentunya ini juga tadi dibarengi dengan data ya. Mungkin boleh ditanggapi, silakan Ibu. Ini kita kaitkan juga dengan bagaimana penggunaan manajemen berbasis datanya gitu. Jadi
Karena kalau saya lihat sudah jam 10.56 ini Bu, jadi mungkin Ya. bisa Baik, di-combine. langsung saja. Ya, Ya. langsung saja ya Pak Musli. Saya akan jawab ini untuk Ibu Rusmania. Ibu Rusmania, SMK Negeri 4 Sampit. Bagaimana kita menjadi seorang guru, intinya ya ditekan, saya nggak tahu ini maksud ditekan bagaimana, tapi saya tahulah bahwa guru-guru sekarang banyak yang tertekan dengan situasi dan kondisi, seperti juga sebenarnya yang kami alami. Pada waktu saya pertama kali menjadi kepala sekolah, saya kaget bahwa anak-anak yang masuk SMK Wikrama perkalian saja tidak bisa. Tetapi di sisi lain, kan saya harus menjadikan mereka tuntas ya, dan mereka harus paham dan lulus dari Wikrama dengan baik, kan begitu ya. Jadi bagaimana ini memang kombinasi akhirnya ya, antara apa, kita satu kata kunci yang saya sebutkan tadi, atasilah segala ya kekurangan atau tantangan yang Bapak atau Ibu hadapi itu dengan kreativitas, begitu, dengan kreativitas ya. Nah, kreativitas bisa muncul ya, ini yang saya alami. Kreativitas itu bisa muncul kalau pikiran kita bersih. Nah, pikiran bersih kalau niat kita itu tulus dan ikhlas, tidak ada hidden interest. Tidak hanya saya mau melakukan ini biar nanti dibilang bagus oleh kepala sekolah atau apa. Tinggalkan itu semua, pokoknya lakukan saja, nanti insya Allah gitu ya. Maka apa hal-hal negatif yang menyelimuti cara berpikir kita itu bisa hilang begitu saja, dan kita akan bisa muncul potensi diri kita. Dan disitulah kreativitas akan muncul. Tetapi tetapi Ibu Rusmania kan sudah bisa melihat tadi dari apa yang saya paparkan. Ya, pengalaman kami ya, Bapak Ibu Rusmania tidak perlu sekarang harus dari nol gitu. Wikrama sudah ada nih contoh-contoh di Wikrama ya. Silahkan saja contoh yang ada di Wikrama dulu. Ya, kalau misalnya ya Ibu Rusmania kesulitan untuk mencontoh, ya jangan dicontoh secara total tentunya, karena kita punya karakter yang berbeda-beda. Tetapi paling tidak gitu kan, ada tulang punggung utama gitu ya yang bisa ditarik dari semua yang ada di Wikrama, yang bisa dibawa ke sekolah Ibu. Saya yakin pasti ada itu. Gitu. Nanti tinggal ibarat pohon ya, tinggal cabang-cabangnya itu silakan. Tetapi paling tidak pohon utamanya itu sudah ada. Dan silakan itu dicontoh. Ya, kami dengan sangat terbuka, IDS Rumah Pendidikan Indonesia siap membantu perubahan di sekolah Ibu. Ya, mudah-mudahan ikuti terus pelatihan-pelatihan yang akan kami lakukan. Ikuti supaya Ibu nanti semakin tahu, semakin paham bagaimana caranya, dan insya Allah gitu ya, Ibu akan menjadi bagian dari agen perubahan di Indonesia ini. Terima kasih Ibu Rusmania. Salam ya untuk semua keluarga besar di SMK Negeri 4 Sampit. Ya, oke. Iya, baik. Terima kasih Ibu sudah memberikan tanggapannya nih, sangat luar biasa. Mungkin Ibu Iin sepatah kata, dua patah kata menambahkan, mau ditambahkan? Karena waktu sudah 10.59 ini. Cukup. Oh, baik, juga cukup ya. Iya, Ya, jadi kalau kita layani ternyata memang pertanyaan nggak berhenti-berhenti nih ya Ibu, para narasumber, tapi ya waktu juga sudah siang. Ini juga ada sebagian yang dari beberapa provinsi yang sudah harus Jumatan. Jadi kita akan akhiri di sesi diskusi siang hari ini tentunya. Namun sebelum diakhiri, kami mohon kepada narasumber untuk memberikan closing statement yang menjadi patokan bagi kita, dalam tanda kutip patokan ya. Kalau kita lihat tadi ada harus mencapai ridho Allah, bagaimana kita bisa membahagiakan lingkungan, atau ada lingkungan pun bahagia dan lain-lainnya. Monggo Ibu Itasia atau mungkin Ibu Iin dulu, silakan. Ya, silakan Bu Iin dulu, silakan. Terima kasih Pak Musli. Bapak dan Ibu, kita tidak lagi bisa menolak perubahan. Perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyikapi perubahan yang ada dengan berkolaborasi. SMK Wikrama siap berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kepada Ibu Itasia, silakan. Ya, Bapak dan Ibu, semuanya tidak ada yang kebetulan. Kita telah dipertemukan di dalam ruang imajiner ini ya, dengan melalui webinar Membangun Sekolah Bermutu. Tentunya semuanya tidak ada yang kebetulan. Ini tentunya semuanya karena kehendak Allah. Takdirnya telah menjadikan kita semua pada pagi hari yang cerah ini bertemu dalam suasana yang sangat bahagia. Oleh karena itu, apa yang sudah kita ketahui bersama pada pagi hari ini merupakan
tanggung jawab kita. Apakah itu hanya sekedar sebagai ilmu atau wacana yang Bapak Ibu terima begitu, dan kemudian Bapak Ibu hanya mengejar sertifikat ya untuk nanti akhirnya mendapatkan kum dan sebagainya, atau Bapak dan Ibu menjadikan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadikan ilmu yang bisa langsung kita implementasikan atau langsung kita lakukan. Nah, Bapak dan Ibu, ingatlah usia kita tidak pernah tahu karena itu adalah rahasia Allah. Maka marilah secara cepat kita capai semuanya. Kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki keinginan yang baik, maka segera lakukan. Jangan pernah ditunda. Karena ketika kita menunda, maka di situ setonlah yang akan berperan. Dan Bapak akhirnya atau Ibu akhirnya tidak melakukannya. Mari Bapak dan Ibu, mari bergandengan tangan, berkolaborasi, membangun sekolah yang bermutu di negeri ini. Bapak dan Ibu tidak perlu berkecil hati. Kami IDS Rumah Pendidikan Indonesia siap menjadi mitra Bapak dan Ibu semuanya. SMK Wikrama Bogor bisa menjadi saat ini karena ada IDS Rumah Pendidikan Indonesia. Wikrama Bogor ya, kalau tidak dibantu secara dengan kami secara cepat, maka tidak mungkin. Sebagai contoh, misalnya ketika dipaksa untuk cepat berubah di bidang teknologinya, misalnya, kemudian tidak mungkin guru-guru yang sudah disibukkan dengan hal-hal sebagainya kemudian harus membangun teknologi, membangun ini, membangun itu, sudah tidak mungkin. Oleh karena itu kami siap membantu itu. Nah, begitu juga saya kira di tempat Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu mau melakukan digitalisasi di sekolah Bapak dan Ibu nggak perlu berpikir, waduh berarti saya harus begini, saya harus mendatangkan ahli-ahli dan sebagainya. Tidak, kami siap Bapak dan Ibu, insya Allah. Dengan segala kekurangan Bapak dan Ibu dan kelebihan-kelebihan Bapak dan Ibu, mari kita terus berkolaborasi bersama-sama dengan inovasi-inovasi. Mari kita lahirkan inovasi-inovasi untuk menghadapi tantangan zaman, menjadikan sekolah-sekolah kita menjadi sekolah yang bermutu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Sampai jumpa di pelatihan-pelatihan saya selanjutnya. Semoga ini semua menjadikan kita menjadi orang-orang yang bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah luar biasa menyampaikan materinya, berbagi pengalaman dengan kita semua. Saya akan bacakan kembali apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Itasia. Membangun sekolah yang bermutu diawali dengan imajinasi yang dibalut dengan keyakinan yang kuat dan didorong dengan doa. Nyata mampu menjadikan yang tak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang tiada menjadi ada, yang ada menjadi bermakna. Jangan lupa, capailah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berkolaborasi untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu Indonesia. Demikian saya sudah menemani Bapak dan Ibu menjadi moderator dalam kegiatan webinar kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan banyak kekurangan yang tentunya telah saya lakukan dalam hal ini. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Saya kembalikan kepada Ibu Rina Pinanti sebagai MC. Saya tutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Menteri. Terima kasih Ibu Ita. Terima kasih juga Ibu Iin Mulyani dari SMK Wikrama Bogor. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta webinar Membangun Sekolah Bermutu. Semoga apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini membawa dampak positif dan bermakna bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan informasi pelatihan berikutnya, yaitu pelatihan daring manajemen sekolah bermutu berbasis data dengan tema manajemen kurikulum dan pembelajaran. Menarik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu hari ini menyimak dan betul-betul memanfaatkan waktu kita hari ini, pasti Bapak Ibu akan lebih jauh, lebih ingin mengenal lebih jauh bagaimana pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Bapak Ibu, link e-sertifikat ada di bit.ly/serti-msb-4. Ada di layar ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih dari saya. Bapak Ibu bisa mengunjungi sosial media Kejar ID untuk mengenal lebih jauh. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengunjungi sosial media Instagram SMK Wikrama di @smkwikrama dan channel YouTube Multimedia Wikrama.
Bapak Ibu yang membutuhkan informasi lebih banyak bisa menghubungi Bapak Anis di nomor 085875612523 dan Bapak Ani di 081235161607. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama, dan saya mohon maaf atas segala kata dan kalimat yang kurang berkenan, dan kita akan bertemu lagi dan pada pelatihan-pelatihan selanjutnya. Salam silaturahmi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu.